Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat sehat pada hari ini dan dapat bertemu walaupun melalui daring kembali. Dan hari ini kita akan belajar tentang adil, melanjutkan dari adab berpakaian. Kemarin kita sudah melanjutkan materi yaitu tentang adab berpakaian. Nah, adab berpakaian kemarin sudah dijelaskan bahwa berpakaian itu harus sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Banyak sekali contoh kasusnya kemarin ibu lihat dari foto profil ataupun status kalian yang tidak memakai jilbab, yang masih memakai span dan tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dan yang perempuan itu ada yang main TikTok, itu kan sudah melanggar dari dari syariat Islam. Jadi silahkan kalian terapkan, walaupun kalian sudah belajar tentang adab berpakaian. Sekarang kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kalian, bagaimana berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kemarin sudah berpakaian sesuai syariat Islam, bahwa kalian dapat menghindari dari aspek kesehatan dan aspek dari segi moral ya. Nah, itulah jadi melanjutkan dari pelajaran bab kemarin, berarti ini kita akan melanjutkan tentang adil. Dalam berpakaian juga kalian harus adil. Adilnya bagaimana? Adil terhadap badanmu sendiri. Nah, menjaga kesehatan badanmu. Berpakaian panjang itu bukan kuno ya, kata orang kuno, tapi berpakaian menurut syariat Islam itu dapat melindungi kalian dari sakit. Contohnya, apabila kalian tidak memakai baju panjang di hari dingin, berarti kalian akan masuk angin. Nah, itulah berarti kalian harus adil terhadap dirimu sendiri, juga tanggung jawab kepada dirimu sendiri ya. Nah, adil itu berasal dari bahasa Arab, yaitu namanya adilun, yang artinya seimbang ya. Seimbang. Jadi sedangkan menurut istilah diartikan meletakkan sesuatu pada tempatnya, menerima atau memberikan sesuatu sesuai haknya, dan menghukum yang jahat sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya. Contohnya sekarang, bahwa adil itu apakah sudah ditegakkan dengan sebaik-baiknya? Ada yang beberapa sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya, dihukum tuh. Tetapi sekarang ada wacana yang bila ada sebuah topik bahwa koruptor yang bersembunyi 10 tahun dipenjara 3,5 tahun. Sedangkan orang yang menggesek kayu hutan itu didenda 5 miliar dan 3,5 tahun di penjara. Apakah itu adil? Nah, adil itu bukan bersifat etis bahwa kalian itu berarti harus sama, bukan. Tetapi adil itu harus disesuaikan dengan kondisi. Misalnya seorang keluarga mempunyai 3 orang anak. Anak pertama sekolah di SMP Muhammadiyah, anak kedua sekolah di SD Muhammadiyah, dan anak ketiga di TK Aisyah. Apakah kalian pantas memberikan mereka itu dengan hal yang sama ataupun dengan hak yang sama? Orang tua itu memberi uang saku masing-masing 10.000 untuk anak pertama, dan uang saku untuk anak kedua yang 5.000 dan 2.000 untuk anak ketiga. Apakah itu adil? Jika dilihat dari berbeda ketiganya level tingkatan sekolahnya, berarti orang tua itu tidak adil. Apakah itu tidak adil? Tetapi itu adil. Namun justru dengan memberikan yang berbeda itu menandakan keadilan bagi setiap
setiap anaknya dengan kebutuhan yang berbeda. Masa anak TK mau dikasih 10.000, dia jajannya cuma tidak seberapa, ya nanti akan difoya-foyakannya. Nah itulah berarti disesuaikan dengan kebutuhan yang berbeda antara ketiga anaknya. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh berupa surga, dan sebaliknya Allah memberi balasan terhadap orang yang berbuat jahat dengan balasan berupa neraka. Setiap diri manusia memiliki kedudukan yang sama dalam hukum Islam, tetapi apa yang membedakannya adalah derajatnya, ya. Beramal soleh, beriman, ya itu merupakan bedanya nanti, ya. Ajaran Islam tidak membeda-bedakan berdasarkan kedudukannya ataupun jabatannya di dunia, tetapi tidak ada perbedaan antara orang miskin dan orang kaya, ya. Sebaliknya pada saat melakukan pelanggaran atau perbuatan dosa, maka akan mendapatkan hukuman sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Nah, berbuat adil ini merupakan perbuatan yang mulia. Kenapa mulia? Karena Allah juga memerintahkan dan mencintai orang-orang yang berbuat adil, ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqsitu innallaha la yuhibbul muqsitin. Dan berlakulah adil, sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, dijelaskan lebih lanjut lagi di ayat An-Nisa surat An-Nisa ayat 58, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumul bil adli innallaha ni'ma ya'izukum bihi innallaha kana sami'an basira. Nah, sungguh Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum kepada manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan seadil-adilnya. Sungguh Allah yang sebaik-baik yang memberi pelajaran kepadamu. Sungguh Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Dan Allah itu maha adil, ya, jaksa yang paling adil, ya, hakim yang paling adil. Nah, Islam memerintahkan umat Islam untuk berbuat adil di muka buminya dan bertindak adil kepada siapapun tanpa melihat asal-usul orang tersebut. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyatakan akan memotong tangan Fatimah jika ia mencuri. Padahal kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi Fatimah. Apa yang dilakukan Rasulullah ini bahwa menunjukkan kita harus berlaku adil, seadil-adilnya ditegakkan kepada siapapun. Nah, inilah yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada pertanyaan, kalian tanyakan dengan Ibu. Dan soalnya pertama yaitu apa yang dimaksud adil. 2, ceritakanlah pengalamanmu tentang keadilan dan ataupun adil di dalam kehidupan sehari-hari. 3, tulislah ayat An-Nisa surat An-Nisa ayat 58 yang menceritakan tentang keadilan. Terima kasih. Itu saja dari Ibu. Nasruminallahu wa fatin qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.